Strawberry Generation. Istilah ini belakangan sering muncul di TikTok dan medsos. Sejalan dengan istilah ABG tua yang dipopulerkan kembali oleh Oza Rangkuti di salah satu podcastnya. Jadi isu ini pun udah dirasakan oleh banyak kalangan, tidak hanya oleh orang tua saja. Strawberry Generation digambarkan sebagai generasi yang selalu mengeluhkan beratnya pekerjaan dan menuntut work-life balance. Strawberry Generation sendiri, istilah ini muncul pertama kali di bukunya Prof. Renat Kasali di tahun 2017 yang berjudul sama, Strawberry Generation. Dia menggambarkan bahwa generasi yang dari luar kelihatan sehat, keren, penampilan bagus, pendidikan yang lebih mentereng, tapi hatinya rapuh dan gak sanggup menghadapi tekanan hidup. Prof. Renat mengumumkan generasi ini muncul akibat helikopter parent, yaitu orang tua yang terlalu mengatur hidup anak sehingga anaknya dihindarkan dari kesulitan. Padahal ada kesulitan yang harus dilalui untuk menempa mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka ibarat membentuk penjara yang mengikat sayap elang muda sehingga mereka diibaratkan menjadi merpati. Tapi apa benar itu yang terjadi? Strawberry Generation benar-benar terjadi karena generasi muda kita lembek dan rapuh hatinya. Kita butuh sudut pandang lain loh. Paling tidak ada 2 buku yang mengcounter hal ini, bahwa sudut pandang itu tidak mulai daripada anak muda yang rapuh hatinya, tapi ada faktor luar yang memaksa untuk lebih produktif di mana hal tersebut itu tidak natural. Jadi ada 2 buku, yaitu buku Disrupted dan Red Labs ya. Buku ini mendeskripsikan faktor luar penyebab rapuhnya hati yang dialami oleh generasi muda saat ini. Bahkan ia yakini generasi tua pun akan sulit menghadapi kalau mereka dipaparkan oleh kenyataan yang dialami oleh generasi muda. Salah satunya adalah budaya startup yang memfokuskan kerja di atas segalanya. Jadi nggak ada tuh work-life balance. Dan budaya ini dianggap sebagai budaya yang paling baik ya. Bahkan abad ini ya, perusahaan besar pun mulai menerapkan budaya startup ini karena mereka juga kena FOMO ya, karena sering kejadian bahwa perusahaan-perusahaan besar itu akhirnya dikalahkan oleh perusahaan startup yang jauh lebih kecil dan lincah, sehingga ya bak buah si malakama ya, kita generasi muda dituntut untuk bekerja ala startup. Coba sebutkan bekerja ala startup. Yang paling populer adalah Jack Ma ya, 996. Dari jam 9 pagi jam 9 malam, 6 hari dalam seminggu. Ya apalagi kalau kita misalkan hubungkan dengan rentetan kejadian yang terjadi seperti krisis ekonomi dan pandemi, maka hal ini menambah banjang faktor-faktor yang kita tidak bisa kendalikan. Jadi bukan masalah hati dan pribadi saja, tapi ada faktor luar yang tanpa sadar itu jauh lebih berdampak. Ya kalau kita lihat tuntutan anak muda sekarang, yang terutama yang beranjak dewasa ya, sebenarnya gitu-gitu aja kok, sama aja kayak generasi tua. Mereka pengen pekerjaan yang stabil, keluarga yang menunggu mereka di rumah, jam kerja standar ya 8 jam sehari, weekend belum buat keluarga, punya rumah, nyekolahin anak, dan ya sama aja kan gitu ya. Apalagi kalau misalkan gue hubungkan dengan pernyataan Prof. Renat di salah satu podcastnya Helmi Yahya yang mengatakan bahwa dampak dari kemajuan ya, kemajuan negara, kemajuan industri itu adalah kerja keras yang akhirnya berdampak pada keluarga, yaitu perceraian, tingkat perceraian itu sangat tinggi. Jadi menurut gue apakah kita siap ya, dimana kita akan bekerja keras tapi tingkat perceraian itu sangat tinggi.